strategi pembelajaran Al-Quran hadis itu adalah suatu cara yang disampaikan di dalam proses pembelajaran oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke channel DR Kusi MPD. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidhal madadi. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidhal madadi. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di perkuliahan semester 5 ini di mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis. Di pertemuan yang pertama ini saya akan menyampaikan tentang pengertian strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan juga istilah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Itu saya akan join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik. Selanjutnya, istilah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Pintar dan juga mempunyai prestasi yang bagus di dalam proses perkuliahan. Mau tahu? Silahkan ikuti terus video ini. Jangan sampai di-skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Untuk mengetahui itu semuanya, langsung kita ke materi. Cekus! Jangan lupa subscribe, Like, and comment. share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengenai strategi, maka tidak pernah terlepas dalam pemikiran kita adalah apa itu strategi. Menurut bahasa, strategi itu adalah cara. Sedangkan pembelajaran adalah proses menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa-siswinya supaya ada perubahan setelah pembelajaran. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW, menjawab semua persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga beragama. Hubungan hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minal alam. Sedangkan hadis adalah ucapan, perbuatan, dan takririnya atau diamnya baginda Rasul Muhammad SAW tentang suatu perkara yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, tidak dilarang dan tidak diharamkan. Dalam artian boleh dikerjakan apabila itu membawa manfaat bagi sahabat-sahabatnya. Iya. Itulah pengertian tentang strategi pembelajaran
Al-Quran dan hadis secara bahasa. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut beberapa ahli pakar tentang pendidikan mengatakan bahwasanya strategi pembelajaran Al-Quran hadis itu adalah suatu cara yang disampaikan di dalam proses pembelajaran oleh seorang guru kepada peserta didiknya berdasarkan materi-materi yang sudah disusun rapi oleh seorang pendidik atau seorang guru yang dituangkan di dalam rencana pembelajarannya untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien berdasarkan tujuan pembelajaran. Sehingga proses strategi yang dipilih oleh seorang guru di dalam proses menyampaikan materi Al-Quran dan hadis sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya atau siswa-siswinya. Menjadi seorang guru tidak cukup dengan pintar saja, tetapi harus mengetahui bagaimana kepintaran seorang guru itu ditransfer kepada peserta didiknya, siswa-siswinya dengan strategi yang jitu, sehingga strategi yang dilakukan oleh seorang guru di dalam memberikan pembelajaran materi-materi yang sudah disusun rapi selama 1 semester itu dapat menjadi sebuah kebutuhan bagi peserta didiknya atau siswa-siswinya di sekolah tersebut, baik di sekolah dasar, menengah maupun sekolah menengah atas, bahkan sekolah menengah bawah, yakni di pendidikan anak usia dini sebelum masuk ke jenjang SD, sekolah menengah. Sehingga anak didik tidak terbebani di dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis yang sudah disusun oleh seorang pendidik atau seorang guru. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, yakni menerapkan strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis sesuai dengan prosedur yang benar dan tujuan pembelajaran guna untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pembelajaran bagi anak didiknya atau peserta didiknya, siswa-siswinya, maka selesailah tugas seorang guru di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Al-Quran hadis. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang strategi-strategi pembelajaran Al-Quran hadis apa saja yang bisa diterapkan oleh seorang guru atau pendidik untuk menyampaikan materi-materi pembelajarannya. Itu kita dengarkan seorang mahasiswi yang akan menyampaikan tentang istilah-istilah strategi pembelajaran Al-Quran hadis berikut ini. Selanjutnya, istilah strategi pembelajaran Al-Quran hadis. Dikenal beberapa istilah di dalam pembelajaran Al-Quran hadis memiliki kemiripan makna. Istilah tersebut antara lain yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Model pembelajaran mempunyai ciri yang membedakan dengan strategi, metode, dan prosedur. Antara lain yang pertama, rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang bagaimana peserta didik belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan. Dan yang keempat, lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran digambarkan sebagai kerangka umum untuk skenario yang digunakan guru untuk membelajarkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, pendekatan konservatif, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan guru mengajarkan materi kepada siswanya. Yang kedua, pendekatan liberal, yaitu pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa mengembangkan keterampilannya. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasikan lingkungan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Terdapat metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, debat, dan lain sebagainya. Yang keempat, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Dalam hal ini, guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Yang kelima, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, ataupun taktik pembelajaran sudah terangkai, maka terbentuklah apa yang disebut model pembelajaran. Itulah sekelumit tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan juga istilah-istilahnya. Di video singkat ini, di pertemuan pertama ini, semoga berkah dan manfaat bagi kita semuanya, menjadi ladang amal ibadah kita sebagai amal jariah kita untuk dilihat anak cucu kita nanti. Itu silahkan diskusi di kolom komentar untuk membahas lebih detailnya lagi di pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Nanti nilai diskusi akan terekam semuanya di channel YouTube ini. Bila taufiq wal hidayah warido wal inayah fastabil khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.